Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu Jubilate ini diambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 20. Demikianlah bunyinya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tapi dia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Sampai demikian pembacaan kita. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, tentu semua kita pernah atau memiliki rasa takut. Dan banyak orang bahkan hidup bertahun-tahun dicekam atau diliputi, dikuasai rasa takut itu. Ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa merasa takut dalam kehidupan ini. Kita takut dilukai oleh orang jahat. Karena itu kita membentengi diri kita, membuat pengamanan diri kita. Kalau kita berada di persimpangan jalan hari gelap, kita takut kalau ada orang yang datang tiba-tiba melukai kita. Kita takut kehilangan harta benda kita. Karena itu kita memagar rumah kita, kita membuat kunci sebaik-baiknya, bahkan berlapis. Kalau kita punya motor, kita membuat kunci ganda karena kita takut kehilangan motor kita, kehilangan kendaraan kita. Sedikit banyak kita juga takut. Banyak orang juga takut menjadi tua. Dan hampir semua atau semua kita takut mati. Saudara-saudara, sebenarnya ketakutan itu wajar dan manusiawi. Dan ketakutan itu juga ada gunanya dalam hidup ini. Orang yang tidak punya rasa takut sama sekali akan cenderung bertindak nekat tanpa perhitungan, dan karena itu membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain juga. Dan pernah membaca seorang penerjun payung yang tidak punya rasa takut, sebetulnya katanya harus segera pensiun, tidak boleh terjun lagi dari pesawat. Rasa takut itu sedikit banyak juga ada gunanya, manfaatnya dalam hidup kita. Karena kita takut pada air yang dalam, itu menghindarkan kita dari tenggelam. Kita berhati-hati ketika kita berenang. Ketika rasa takut kepada ketinggian membuat kita berhati-hati apabila naik tangga, sehingga kita terhindar dari jatuh. Rasa takut kepada lalu lintas yang bergerak sangat cepat membuat kita hati-hati menyeberang, sehingga kita tidak ditabrak, tidak kecelakaan. Rasa takut itu manusiawi, wajar, dan menjadi ada juga gunanya dalam hidup kita. Tapi memang ada rasa takut yang berlebihan. Ada rasa takut yang menurut para ahli tidak punya alasan. Itulah yang selalu disebut dengan istilah fobia. Rasa takut yang tidak beralasan. Takut naik pesawat. Walaupun kecelakaan pesawat sebetulnya sangat jarang terjadi. Pernah juga kami baca, sebetulnya ketika kita naik pesawat, kemungkinan jatuh hanya 1 kali dari 16.000 kali naik pesawat. Tapi banyak orang takut begitu duduk di pesawat. Ada orang yang takut di ruang yang gelap.
Sebetulnya tidak ada, semua aman. Tetapi ketika hari gelap, lampu tiba-tiba padam, banyak orang juga terutama anak-anak kita merasa ketakutan. Ada orang yang takut sendirian. Ada juga orang bahkan ketakutan yang tak beralasan itu sebagian mungkin membuat banyak orang teman-temannya geli. Ada orang yang takut kecoa. Sebetulnya tidak berbahaya, kecuali mungkin juga tidak baik bagi kesehatan, tapi tidak berbahaya, tidak menggigit, mematikan kita. Nah, mari kita periksa rasa ketakutan kita, apakah itu wajar, apakah itu beralasan, atau jangan-jangan itu fobia, rasa takut yang tak punya alasan, yang mungkin punya akar karena luka-luka di masa silam. Tapi ada juga rasa takut yang ekstrim. Rasa takut yang sungguh-sungguh ekstrim, itu yang dinamakan teror. Dan negeri ini pada bulan Mei, juga pada tanggal-tanggal sekarang 13 tahun yang silam, pernah dilanda ketakutan yang sangat ekstrim semacam itu. Pada bulan Mei 1998, ketika gedung-gedung tiba-tiba terbakar, ketika banyak orang mati tiba-tiba dalam gedung yang terbakar, ketika ada sejumlah perempuan Tionghoa yang diperkosa, ketika terjadi penjarahan, ketika demonstrasi mengakibatkan penembakan dan pergantian kekuasaan, semua orang merasa takut. Bagi kita, kecuali mungkin yang sekarang masih anak-anak, mengalami rasa takut yang sangat mencekam itu, yang namanya teror itu. Saudara-saudara, tadi Alkitab mengatakan murid-murid Yesus juga pernah takut. Mereka berapa kali merasa takut ketika gelombang datang, walaupun mereka adalah nelayan-nelayan yang setiap hari bergaul dengan angin, dengan ombak itu. Dan bukan hanya murid-murid Tuhan, Yesus sendiri pernah merasa takut. Bila kita baca di Lukas 22 ayat 44, Yesus pernah merasa sangat ketakutan. Jadi kalau saudara dan saya tiba-tiba merasa takut, baiklah kita ingat Tuhan juga pernah merasa takut. Karena itu kita terhibur, kita kuat bahwa Tuhan juga pasti merasakan ketakutan kita pada satu saat. Saudara-saudara, tapi ada satu rasa takut lagi yang muncul kita lihat di Alkitab, yaitu ketakutan karena kita berdosa. Dan itulah yang dialami para murid-murid ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Itulah ketakutan yang dialami para gembala ketika mereka melihat malaikat Tuhan bersinar di Efrata. Itulah saban-saban kali ketakutan yang dialami para nabi ketika mereka melihat penampakan Tuhan, kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dan itu juga yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, menampakkan wajahnya dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kita bisa takut karena kita berdosa. Karena itu benar Pameo yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Ketakutan, kesalahan itu membuat kita takut. Takut berjumpa dengan orang, dan apalagi berjumpa dengan Tuhan. Karena kita merasa kita berdosa, kita bersalah. Karena itu kita takut berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kalau ada orang melakukan kesalahan, biasanya dia malah menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari gereja. Jadi kalau saudara-saudara tiba-tiba satu kali malas datang ke gereja, atau bahkan malas berdoa, baik kita renungkan, jangan-jangan karena kita punya satu kesalahan, punya dosa, dan kita takut untuk mendatangi Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa pesan untuk kita pada minggu jubilate, yang artinya minggu sorak-sorai, minggu puji-pujian ini? Pertama, Tuhan datang menolong kita mengatasi berbagai ketakutan, berbagai rasa takut dalam jiwa kita. Tuhan datang seperti Dia menjumpai para murid-muridnya dahulu. Tuhan juga mau datang sekarang dalam hidup saudara dan saya, membebaskan kita dari rasa takut kita, supaya kita tidak hidup diliputi, dikuasai, dicekam oleh rasa takut itu. Kenapa? Karena ketakutan membuat kita bersembunyi. Rasa takut itu membuat kita mengkerut, membuat kita mencium, membuat kita diam, membuat kita bersembunyi dan tidak berbuat apa-apa. Karena itu
banyak bersuara. Orang yang takut tidak berani, tidak akan bebas berkarya. Dia hanya diam dan bersembunyi, dan mungkin akhirnya mati dalam ketakutannya. Dan Tuhan datang untuk membebaskan kita, menolong kita dari berbagai rasa takut ini. Kenapa? Kalau hidup kita dikuasai rasa takut, kita tidak akan berbuat apa-apa. Orang yang takut gagal tidak akan pernah berusaha. Kalau dia takut, nanti usahanya gagal, tidak beruntung, usahanya bangkrut, tidak ada hasilnya, tentu dia tidak akan berani mencoba membuka usaha. Orang yang takut salah tidak akan menjawab dan tidak akan berbuat apa-apa kalau kita takut salah. Orang yang takut diejek, takut dipermalukan, tidak akan berani menampakkan dirinya yang sesungguhnya. Dan kalau anak-anak muda takut ditolak, tentu dia juga tidak akan berani menyatakan cintanya. Jadi jangan takut ditolak, paling demam 2 hari. Kalau dulu saya takut menyatakan cinta, tentu nggak bisa juga menikah. Ya nggak apa-apa ditolak. Jangan takut ditolak. Jangan takut salah. Jangan takut gagal. Jangan takut mencoba. Sebab Tuhan datang untuk menolong kita. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itulah yang mau kita tanamkan dalam jiwa kita. Karena Tuhan ada, karena Yesus berkata, "Aku ini," membuat kita berani, membuat kita melawan rasa takut kita, membuat kita bangkit. Yang kedua, Tuhan datang mengembalikan sukacita kita. Tuhan datang untuk mengembalikan sukacita dan kebahagiaan kita. Saudara-saudara, dalam ketakutan tidak ada sukacita. Dalam ketakutan tidak ada sukacita. Orang yang takut, sukacitanya lenyap. Karena itu orang yang takut gak bisa tertawa. Dan kalau dipaksa tertawa pasti jelek sekali. Kalau saudara satu saat takut dan paksalah tertawa, lihat di cermin apa yang terjadi. Orang yang takut kehilangan kegembiraan. Karena itu orang-orang yang diliputi, yang dikuasai rasa takut, hilang kebahagiaannya, hilang sukacitanya. Karena dalam ketakutan semua sukacita lenyap. Dalam kesedihan kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Ketika orang yang kita kasihi misalnya meninggal dunia, kita sangat sedih, kita masih bisa tersenyum di sana bila ada yang lucu. Tapi dalam ketakutan sama sekali tidak ada yang lucu, dan sama sekali kita tidak bisa gembira. Karena itu saudara-saudara, Tuhan datang untuk membuang rasa takut kita, supaya kita kembali bersukacita, kita kembali gembira dalam hidup ini, kita kembali dapat berjubilat. Nah, karena itu saudara-saudara, kita diingatkan, bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang sudah berkeluarga, jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Jangan biarkan anak-anak kita dikuasai oleh ketakutan. Karena apa? Karena akan membuat hidup mereka hilang sukacita, hilang kebahagiaannya. Karena itu saudara-saudara, siapa di antara saudara dan saya yang mau gembira, mau hidupnya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, mari melawan rasa takut kita. Mari membuang rasa takut yang tidak beralasan, rasa takut yang berlebihan. Tuhan sudah datang dan Dia ingin kita bergembira, Dia merayakan kehidupan ini bersamanya. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan datang untuk memenuhi hati kita dengan kasih. Tuhan datang memenuhi hati kita dengan kasih, sebab dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara-saudara, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada banyak sekali contoh ketika kita mengasihi dan dikasihi seseorang, maka ketakutan kita lenyap. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kalau tiba-tiba satu malam hujan, angin, gelap, anak kita sakit, bagaimanapun juga kita akan keluar mencari dokter dan obat. Kita akan melawan semua rasa takut kita. Kenapa? Karena kita sayang, kita kasih pada anak kita. Nah, karena itu kalau ada dua orang yang sedang pacaran, berjalan, tiba-tiba ada bahaya, seorang langsung lari meninggalkan yang lain, berarti dia tidak mengasihi itu. Itu sudah bisa dijadikan alasan memutuskan hubungan cinta.
Kenapa? Orang yang betul-betul mencintai tidak akan takut. Kenapa? Kasih itu rupanya membantu kita melawan rasa takut kita. Karena itu juga dalam kisah Mei 1998 tidak hanya kisah tentang ketakutan dan kengerian, tapi juga di sana ada banyak kisah tentang keberanian. Bagaimana seorang anak berjalan berkilo-kilometer mencari ibunya yang terjebak. Bagaimana supir taksi yang menyelamatkan orang-orang dari peranakan Tionghoa yang ketakutan. Rupanya ketika kita cinta, ketika kita mengasihi seseorang, maka rasa takut itu akan kita lawan dan kita akan berani. Karena itu saudara-saudara, penuhilah hati kita dengan kasih. Penuhilah hati kita dengan kasih. Cintailah seseorang, cintailah orang lain, maka kita akan berani dalam hidup ini. Kita akan berani bertindak, kita akan berani bersuara, kita akan berani berkarya, kita akan berani berbuat yang benar dan baik, dan kita akan berani menampakkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, selamat Jubilate. Tuhan datang supaya kita berkarya, supaya kita bertertawa dan gembira, dan supaya kita mengasihi sesama. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau datang supaya kami Tuhan melawan rasa takut dalam jiwa kami. Kami bangkit dan menjadi berani, bersuka cita, bergembira dan berkarya, dan mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, sama seperti Engkau berkata kepada murid-murid-Mu yang sedang ketakutan di tengah gelora gelombang badai, nampakkan jugalah diri-Mu kepada kami, bersuaralah kepada kami, peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami tidak takut dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah negeri yang cenderung tidak aman. Bantulah kami Tuhan, agar hati dan jiwa kami merasa aman dan tentram, karena Tuhan adalah pelindung, pengawal, dan pembela kami. Ya Tuhan, bantulah kami untuk bangkit, berkarya dalam hidup ini, berjuang tanpa rasa takut. Terutama Tuhan, bantu kami Tuhan agar kami berani berkata yang benar, berbuat yang baik, agar kami berani mengasihi, agar kami Tuhan berani berkarya. Bantu kami Tuhan melawan keputusasaan, melawan keraguan-raguan, melawan apatisme dalam jiwa kami, supaya kami Tuhan dapat hidup berbahagia dan bergembira, berkarya dan mengasihi seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami berjubilate, bersorak-sorak dan bergembira ria bersama-sama dengan Engkau di minggu-minggu ini, karena Tuhan Yesus yang bangkit masih ada dan bersama-sama kami. Amin.